Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama dengan Pak Indro. Pak Indro kali ini berada di SD Negeri 2 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, di mana sekolah Pak Indro dan anak-anak aktif belajar setiap hari sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Kita semua berharap dan berdoa agar pandemi ini secepatnya selesai. Amin amin ya rabbal alamin, sehingga Pak Indro dan anak-anak bisa aktif belajar, mengajar di kelas ini. Bagaimana kondisi saat ini di SD Negeri 2 Loktabat Selatan? Coba kita lihat, terasa agak sepi ya. Bagaimana keadaan di kelas? Coba kita lihat. Sebenarnya Pak Indro kangen dan anak-anak juga kangen, ingin ke tempat ini lagi untuk bersama-sama belajar dan bersosialisasi dengan teman di kelas dan di sekolah. Meskipun saat ini kita belajar di rumah, tidak ada masalah, yang penting sabar dan jangan menyerah. Terus terang saja, Pak Indro harus memikirkan bagaimana cara terbaik menghadapi kondisi ini terkait pembelajaran. Teringat saya dengan model pembelajaran jarak jauh dapat saja menggunakan discovery learning dengan sintaknya dimulai dari stimulus, identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menyimpulkan. Baik semuanya, begitu surat keputusan sekolah diterima saat itu agar anak-anak harus belajar di rumah. Akhirnya saya juga mempersiapkan tugas tematik dan PLH pelestarian lingkungan hidup kepada anak-anak selama 2 minggu ke depan. Mengenai teknis komunikasi kepada anak-anak, Pak Indro menggunakan fasilitas yang familiar, yaitu menggunakan WhatsApp melalui orang tua masing-masing. Begitu juga teknis pelaporannya juga menggunakan WhatsApp. Diperbolehkan anak-anak dibantu orang tuanya untuk melaporkan hasil tugasnya melalui WhatsApp secara fleksibel, boleh harian, boleh mingguan, atau saat masuk sekolah. Tak terasa, ini pengalaman pribadi. Hari kian hari, memori tab saya mulai kepenuhan. Akhirnya harus memikirkan literasi, bagaimana menghadapi situasi ini. Waktu juga tersita sedikit, bagaimana harus belajar memindahkan file-file gambar, video, audio, bahkan file-file PDF dari tab ke laptop. Satu persatu file-file tersebut disimpan secara rapi dalam folder-folder dan pertanggalnya untuk direkap nilai keterlaksanaannya. Selama 2 minggu berlalu, kemudian ada perpanjangan belajar mandiri di rumah juga selama 2 minggu. Mengingat himbauan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar sekiranya tugas yang diberikan kepada anak-anak lebih kepada aspek psikomotorik dan afektif, itu pun akhirnya juga kita lakukan agar anak-anak ditugasi dan dilatih sehingga dapat membaca, menghafal doa-doa harian, lagu-lagu nasional dan daerah, kebersihan diri, lingkungan, dan lain-lain. Laporannya pun bersifat fleksibel sebagaimana periode sebelumnya. Kemudian berlanjut situasi Ramadan, akhirnya anak-anak mendapatkan amanah seperti biasa mengisi buku kegiatan Ramadan, dan anak-anak dapat menonton acara TVRI atau TV Edukasi kerjasama Kemendikbud. Sementara saya, Pak Indro, sebagai pribadi seorang guru, berinisiatif untuk terus-menerus menimba ilmu, yang salah satunya di pembatik ini. Level 1 telah tercapai dan saat ini di level kedua, dan harus berbagi rasa pengalamannya secara daring dan menggunakan platform rumah belajar
Sementara ada sebagian waktu saya gunakan untuk belajar pelan-pelan, bertahap terhadap fitur-fiturnya, dan selalu berpikiran terbuka untuk saya latihkan dan sosialisasikan kepada anak-anak di kelas. Sebagai testimoni kebermanfaatan rumah belajar, saya merasakan dampaknya yang luar biasa, sehingga dapat terinspirasi dan menceritakan pengalaman daring membatik, belajar membuat video, kenal Camtasia, kenal KineMaster, dan lain-lain, belajar fitur di sumber belajar dan sebagainya. Dan semoga kita bisa menerapkannya di kelas. Amin. Seperti yang sama-sama kita ketahui, tagline di rumah belajar saya pun menggunakan. Semoga saya dan anak-anak saling memotivasi untuk belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Thumbs up like super. Rumah belajar mantap. Terima kasih Rumah Belajar Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.